Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ari Fahri Alsam. Yang saya hormati juga sahabat saya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis. Saya hormati Ketua JICCIM, Dr. Gurnet Singh, Ketua Panitia Pelaksana Dr. Putu Eka, serta para narasumber yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, organisasi profesi, para praktisi kesehatan, dan para akademisi dan seluruh hadirin. Pada kesempatan ini mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa hadir juga bersama. Saya mohon maaf hadir secara virtual ya, karena ada agenda lain, dan kita semoga semua dalam keadaan sehat dalam mengikuti simposium dan workshop The 12 Jakarta International Chest and Critical Care Internal Medicine 2023. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, para narasumber dan pihak penyelenggara yang telah mewujudkan kesempatan yang sangat strategis ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, termasuk di Indonesia. Ya, sesudah pandemi memang prioritas kita ini adalah salah satu yang paling penting adalah penanganan penyakit tuberkulosis di Indonesia. Ya. Dampak dari pandemi kita bisa lihat dalam laporan Global Tuberculosis Report tahun 2022, di mana Indonesia naik posisinya menempati ranking 2 setelah India dengan estimasi kasus sekitar 969.000, dan kita termasuk salah satu dari 3 negara penyumbang terbesar TB di dunia sesudah India dan ada juga China. Dengan demikian, peningkatan estimasi kasus di Indonesia ya saat ini sudah bergeser menjadi 354 per 100.000. Sementara target incident rate ya kita harapkan namanya yang dikenal dengan nama eliminasi TB itu mencapai 64 per 100.000. Jadi kalau dilihat angka ini rasanya memang ya Indonesia masih harus kerja sangat-sangat keras ya untuk mencapai eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Beban kalau dilihat beban tertinggi itu ada di beberapa provinsi besar, yaitu Jawa Barat itu sekitar 175.000 kasus atau 18% kasus di Indonesia. Kemudian Jawa Timur ada 93.000 sekitar 10%, dan Sumatera Utara ada 83.000 atau sekitar 9% bebannya. Bapak Ibu, rekan sejawat yang saya hormati, jika kita melihat tren penemuan kasus setelah terdampak pandemi COVID-19, memang di tahun 2000 dan 2021 itu ya sangat menurun ya, karena memang masalah akses untuk program ini agak sulit karena memang dibatasi, sehingga cakupan penemuan kasus atau notification case itu rendah. Tapi di tahun 2022 sekalipun masih ya pandemi, tapi karena sudah terkendali, kelihatan kita sudah bangkit, dan ini sejarah pertama tahun 2022 Indonesia bisa mencapai penemuan kasus tertinggi sejak 5 tahun terakhir ya. Itu sebelumnya tahun 2019 hanya 568.000, tapi di tahun 2022 kita capai 724.309 kasus. Tetapi memang untuk pengobatannya ya masih belum mencapai target. Jadi mestinya yang kita dapat kasusnya harus kita obati. Dan pada tahun 2023 memang kelihatan juga ini masih jauh, karena kita baru sampai bulan April atau Mei kita baru capai 22% atau sekitar 210.000 kasus ya.
Bapak Ibu sekalian, hadirin saya hormati, untuk mewujudkan cita-cita eliminasi TBC tahun 2030, yaitu eliminasi tuberkulosis, sinergi upaya penanggulangan TBC itu perlu dilaksanakan untuk mencapai target insiden TBC 65 per 100.000, ya, dan angka kematian turun menjadi 6 kasus per 100.000. Ini kalau lihat di slide ini termasuk peta jalan Indonesia menuju eliminasi TB sampai 2030. Ya, selain itu perlu didukung tentu dengan pencapaian indikator utama lain seperti treatment coverage di atas 90% dan success rate di atas 90% dan pemberian terapi pencegahan TBC sebesar di atas 80%. Ini yang menjadi masih masalah. Saya kira juga mungkin teman-teman di organisasi profesi dan di perkumpulan, TPT ini menjadi penting dalam mencapai eliminasi TB. Saat ini kita masih di bawah 10% karena masyarakat belum terlalu yakin, ya dia nggak ada gejala kok minum obat. Jadi TPT itu menjadi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia, Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang penanggulangan tuberkulosis dan menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis itu melibatkan dan membutuhkan kontribusi dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya, serta segenap lapisan masyarakat. Perpres ini ada 6 strategi, ya, di mana para praktisi kesehatan, para akademisi, organisasi profesi, dan Fasiankes memiliki peran yang besar, khususnya dalam strategi kedua, dan yaitu peningkatan akses pelayanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien. Dan pada strategi 3 itu optimalisasi upaya promotif dan pencegahan dan pemberian pengobatan TBC atau dengan TPT dan pengendalian infeksi. Sebagai upaya perluasan akses pelayanan tuberkulosis, Puskesmas diharapkan juga mampu melaksanakan inisiasi pengobatan TBC resisten obat atau PBRO. Bapak Ibu sekalian, strategi penanggulangan TBC diimplementasikan dengan berbagai intervensi antara lain yang kami lakukan saat ini untuk mencapai tadi yang kasus penemuan kasus 969.000, yaitu ekspansi kegiatan active case finding dengan menggunakan metode screening gejala dan juga fototoras X-ray, serta mengintegrasikan active case finding dengan pemberian TPT. Ini juga kami lakukan. Ya, kemudian ekspansi akses diagnostik dan pengobatan TBC yang berkualitas di Fasiankes. Kemudian penguatan pelayanan jejaring layanan TBC dengan melibatkan seluruh Fasiankes termasuk keterlibatan big chain hospital baik swasta maupun Faskes milik TNI Polri. Sudah berapa big chain hospital yang sudah kami kerjasama, ada Siloam Group, ada Hermina Group, dan lain-lain sudah kami kerjasama untuk melakukan penguatan jejaring TBC. Kemudian penguatan peran sektor, termasuk organisasi profesi dan asosiasi Fasiankes, dan kami sudah memberikan reward SKP dan organisasi profesi dengan mekanisme pendampingan dan juga coaching bagi nakes dan pengampuan layanan TBC. Kemudian ekspansi akses pelatihan melalui platform yaitu digital e-learning. Kemudian pengembangan mekanisme uji coba inovasi dan modifikasi pembiayaan TBC melalui kegiatan strategi perkasing yang kita kerjasama dengan BPJS. Kemudian pemanfaatan berbagai riset terkait TBC dalam hal peningkatan notifikasi kasus TBC, keberhasilan pengobatan TBC, dan cakupan TPT. Ini tentu kami membuka seluas-luasnya bagi teman-teman para akademisi yang ada untuk melakukan research. Ya, kami membantu beberapa alat-alat untuk genome sequencing sudah kami berikan kepada perguruan tinggi, dan kalau memang ada yang mau melakukan research kami akan bantu, ya, termasuk penyediaan karena reagennya cukup mahal, kami bisa bantu. Jadi ini yang saya kira perlu ke depan sehingga penanganan TBC di Indonesia betul-betul sudah
berbasis dengan berbasis sesuai dengan apa yang kita lihat di Indonesia, banyak TBRO, siapa tahu bisa dengan penelitian-penelitian yang saat ini bisa kita lakukan dengan regimen yang pendek, ya, pengobatan yang pendek. Saya kira itu penting karena masalah keberhasilan pengobatan TBC itu error rate-nya masih lumayan, ya, masih di sekitar 5% karena orang merasa terlalu panjang mengobati. Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa TBC merupakan urusan semua pihak, everybody business. Karena itu Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri untuk mengeliminasi TBC. Upaya tersebut perlu dilakukan dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Demikianlah pesan dan harapan saya pada kesempatan istimewa ini. Melalui momentum hari ini, marilah kita saling bergandengan tangan dan saling bersinergi dalam upaya mendukung penanggulangan TBC dari hulu hingga ke hilir untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dan Indonesia bebas TBC. Terima kasih. It's time to end TB. We can end TB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.